Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tenangkan hati dan jiwa kita berdoa dalam hati. Amin. Kita muji Tuhan dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu
bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita muji Tuhan dari buku nyanyian nomor 583 ayat 1. Hukum Taurat buat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat beserta maksudnya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita muji Tuhan dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita muji Tuhan dari buku nyanyian nomor 453 ayat 2 dan 3. Epistel buat kita pada minggu ini diambil dari kitab 2 Samuel 22 ayat 44 sampai 51. Kita baca secara responsoria. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Bagi Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah
mengadakan pembalasan bagiku yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Kamu telah melepaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau akan melepaskan aku daripada tindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita muji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita di dalam minggu ini. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengar warta jemaat kita pada pagi hari ini. Nama minggu kita yaitu Minggu Estomihi dengan topik Yesus dimuliakan di atas gunung. Minggu 15 Februari 2026. Angka Romawi 2, aneka warta. Yang pertama,
berita duka cita. Nunga marujung ngolu dialap tuhata ima inang sarina buru nababan manang opu andra buru na makabaluhon amang simajutak sian uta urung ima di hari Senin tanggal 9 Februari 2026 sian sektor Sada tutup usia 10 tahun. Jalanunga dikebumikan di TPU Kristen Batu 5 di hari Kamis tanggal 12 Februari 2026. Satu hatama nama perguguihon jala mengapuli keluarga duka. 2. Mengapuli di hari Minggu sedarion patupaon huriatta do pangapulion tu bagas ni keluarga na perjulo keluarga amang situapi pakpahan borusi manukalit di sektor pitu di siala permoding ni natuatu nasida di tikinang salpo di bona pasogit pangapulioni tapatupa pukul 12.30. B. Keluarga Opu Andra Simajutak Boruna Baban di sektor Sada di siala permoding ni Opu Andra Boruna Baban di hari Nong Salpu pangapulioni di patupa pukul 16 WIB. Tolu rapot perhalado resort HKBP Tanjung Batu di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 patupaon huriatta do rapot perhalado resort HKBP Tanjung Batu rapoti di patupa di gereja mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Opat rapot huria HKBP Tanjung Batu di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 patupaon huriatta do rapot huria HKBP Tanjung Batu rapoti di patupa dung sidung permunggiwon jala permingguan digabung masuk pukul sia WIB. 5. Ibadah Minggu Keluarga HKBP Hombar tu arahan sian pusat HKBP merhite Biro Ibadah HKBP di hari Minggu naroon tanggal 22 Februari 2026 patupaon huriatta do ibadah keluarga domu tu tahun orientasi transformasi pengajaran haprosiawan di tonga-tonga di keluarga alani tapak kedo pertording permingguan keluarga saya di sabulan naung diaturhon induk ni huriatta di ganup HKBP domutusi perhudulat tape di pangido asarap anggota keluarga masing-masing ma hudul di hudulanna songonima asarap tarahon keluarga tabi rap hudul di ganup pangku di gereja tahun di hari Minggu naroon. NB molo adong korni punguan manang remaja manang NHKBP asa tampil madijolo altar gereja Borhat sian hundulan nabe. Angka Romai Tolu jadwal pelayanan harian di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 masuk pukul 10 WIB sermon perhalado di gereja. Angka Romai 4 mengenai ayat harian, angka Romai 5 mengenai keuangan huria, angka Romai 6 bagian kehadiran ruas naro tu permingguan, buima tabereng di buku acara ta ganup. Sonima tikting namasa di minggu tasadarion, Tuhan tama nama sumasu ita saluhutna butima. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 581 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyegarkan hati, jiwa dan hidup kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita membuka kitab kita dan kita dengarkan demikian firman Tuhan. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu.
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang minggu Estomihi dengan topik Yesus dimuliakan. Ini perjumpaan yang menggelegar antara langit, sorga dan bumi. Itu kejadian peristiwa yang pertama, yaitu ketika Yesus dan Petrus, Yakobus, Yohanes merasakan kehadiran perjumpaan antara sorga dan bumi atau langit dan bumi, sorga dan dunia. Dan simbol gunung adalah simbol wajah Allah. Bangunan yang tertinggi ciptaan Tuhan di atas permukaan tanah adalah gunung. Jadi itu simbol kalau orang yang dimuliakan yang tinggi. Tinggi imannya, tinggi pengabdiannya, tinggi pengorbanannya, tinggi semuanya. Makanya gereja juga seperti gunung nih, palas-palas, tinggi. Suatu simbol di titik bangunan gereja tertinggi atau salib itu, disitulah perjumpaan antara dunia dan sorga, bumi dan langit. Untuk berjumpa di sorga sana atau berjumpa beroleh berkilau-kilauan yang begitu indah, kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya pasti indah meskipun menderita. Itu yang terjadi. Ini suatu simbol tentang tujuan perjumpaan penampakan Estomihi itu, tentang tujuan kedatangan Yesus dan kepergiannya. Kedatangannya untuk menebus manusia yang menderita karena dosa, dan kepergiannya juga nanti penuh sukacita karena karya keselamatan yang dari Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang yang naik ke gunung, Bapak Ibu. Kan banyak juga mahasiswa, anak muda-mudi mendaki gunung, ternyata harus terlatih dulu 3 bulan, 2 bulan. Nggak bisa sembarangan, harus tahu faktor cuaca, harus tahu medan gunung, harus tahu kompas sampai ke titik puncak. Jadi nggak sembarangan, punya fisik yang kuat, stok makanan logistik yang cukup. Itu satu simbol. Inilah perjumpaan yang sejajar dengan perjumpaan Tuhan kita Yesus Kristus, bumi dan langit, yaitu salib. Ketika Yesus disalibkan, itu sejajar. Jadi ketika Yesus masih hidup, di situ perjumpaan. Ketika Yesus mati, kayu salib dia ditinggikan, kayu salib, sehingga sampai matahari malu melihat Yesus, anak kudus, kok dibunuh. Bumi tidak terima. Jadi kalau misalnya terjadi gempa, banyak orang mengatakan banjir itu karena perlakuan dosa manusia, kejahatan. Bumi ini pun marah. Tapi kematian Tuhan Yesus, terjadi gempa, matahari pun malu melihat Yesus. Bumi tidak terima. Dia orang kudus. Sepertinya tidak terima bumi ini karena kudusnya Yesus, sucinya. Jadi gempa bukan karena dosa Yesus, tapi karena dosa manusia, karena kesucian Tuhan. Kita lah Bapak Ibu, kita semuanya jemaat dikasih Tuhan. Kalau ada yang bersih, kita langsung masuk ke kekotoran, itu kita nggak terima. Atau kita campur buah yang busuk ke buah yang segar, itu jadi busuk ini yang segar ini. Seperti itulah gambaran penampakan
puncak daripada keilahian Yesus sekaligus kemanusiaan Yesus. Di situ tergambarkan dua-dua menjadi satu. Inilah tujuannya firman ini. Sehingga karena begitu bergembiranya dan bahagianya Petrus, Yakobus dan Yohanes, guru Tuhan, baiklah kami dirikan 3 kemah, 3 altar. Tradisi kemah di sini altar tempat penyembahan, bahkan pengkultusan, tidak sembarangan. Nah, ini di altar ini nggak sembarang di sini. Jadi kalau kita Natal atau acara-acara sekitar altar ini nggak boleh sembarangan. Karena Bapak Ibu, kalau kita anggap suatu suci, lama-lama kita melihat penampakan yang suci. Kenapa gereja Katolik kok banyak kali ternyata ada penampakan Bunda Maria, ada penampakan Tuhan Yesus? Karena hampir nyaris setiap hari mereka bersihkan. Mereka pantulkan kesucian itu, tidak sembarangan. Sehingga terjadilah hubungan kedekatan dengan tempat yang suci. Maka yang suci pun senang melihat kita, dia menampakkan diri kepada kita. Kalau kita hati kita suci, pikiran kita suci, Tuhan akan menampakkan dirinya kepada kita. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, dosa, energi-energi rendah, energi-energi iblis, kadang Tuhan iro, simbolis do, ibro simbolisi Arabia udah. Jadi kita pun jadi rusaklah. Saking sucinya bahagianya Petrus mengatakan, kami buat 3 kemah. Bayangkan, spontan. Padahal dia gak berpikir apa tujuannya kemah ini. Gak sembarangan bangun kemah. Tadi dikatakan Petrus tidak mengerti apa yang dia katakannya. Kadang-kadang kita mengucapkan tapi kita gak mengerti apa yang kita katakan, karena begitu indah dan senangnya kita. Itulah Bapak Ibu, respon daripada Petrus. Tapi yang lain tertidur. Bayangkan, kalau andai kata si Petrus, Yakobus, Yohanes terangkat ke surga, tinggal ini yang sekian lagi, 9 lagi ini. Nah, kita pun Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan ke gereja ini, kita nggak tahu kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Kadang-kadang bisa saja kita diangkat ke surga. Yang ada semua yang gereja pada jam sekian, langsung hilang kita. Ada CCTV, tiba-tiba hilang. Heboh kan? Kalau di gereja hilang tiba-tiba berarti ke surga. Kan begitu. Jadi berbagilah orang yang datang ke gereja. Karena di mana portal-portal tempat yang suci-suci, disitulah Elia pun dibawa oleh kereta kencana, kereta dibawa ke surga. Karena dia suci. Karena dia hidupnya penuh dengan kedekatan dengan Tuhan, sehingga Elia pun tidak meminta ke surga. Dia pasti tahu setiap nabi pasti mati. Kenapa saya gak mati? Jadi Elia itu simbol daripada para nabi. Musa simbol daripada hukum Taurat melekat. Jadi apa yang kita lakukan melekat dalam diri kita. Si Musa sangat melekat dengan membawa pesan hukum Taurat. Maka itu suatu simbol. Nah, kita juga Elia yang suci, yang kesal, itu simbol surga. Musa matinya mengerikan, gak sampai dia ke tanah Kanaan. Padahal dia sudah lihat, aduh senang sekali, tapi gak sampai. Karena apa? Kena hukum Tuhan. Karena dia emosional. Padahal tinggal selangkah lagi masuk ke tanah Kanaan. Jadi kita pun jangan terlalu emosional mengambil keputusan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Ada halangan kita. Hanya Musa adalah simbol hamba Tuhan, hukum Taurat, tapi dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Di ujung dia sudah capek menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini, tapi dia sempat emosi karena bersungut-sungut itulah. Jadi orang yang sering bersungut-sungut, tidak dengar, sakit telinga, sakit kepala, jadi emosional. Jemaat yang kasih Tuhan. Padahal selalu Musa meminta petunjuk Tuhan, perintah Tuhan, begini kondisi situasi bangsamu, bangsa ini, mohon petunjuk. Oh begini kata Tuhan, ya begini. Tetapi satu ketika
Bersungut-sungut bangsa Israel, dia tidak lagi memohon petunjuk Tuhan, dia dengan egonya dan emosionalnya. Karena bersungut-sungut, dia pukul itu air tembok gunung itu, bukit. Ibaratnya dia mau sama Tuhan ya. Jadi kalau kita pukul itu di bukit keluarlah air. Karena bangsa Israel waktu itu bersungut-sungut. Yang kau bawa kami mati di sini. Kami sudah keluar dari tanah Mesir, tapi kami mau mati. Emosi. Nah, akhirnya keluarlah air itu, minumlah bangsa Israel. Ya, disebutlah situ marah. Karena marah ya. Marah. Jadi orang yang marah-marah, datanglah marah petaka. Jadi hati-hati orang yang terlalu marah, emosional, malah petaka yang datang. Ada halangannya. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi itu simbol Tuhan melihat yang baik dari diri si Musa. Kita pun demikian, saudaraku. Lihatlah diri yang baik di antara kita. Kalau melihat si Musa, dia pukul itu bukit karena emosional sehingga keluar air. Sebenarnya bukit itu simbol Tuhan. Dia pukul Tuhan itu. Estomihi. Tuhan dimuliakan di mana? Di dalam dirinya, di gunung batu. Jadi kita lihatlah yang baik-baik saja di antara kita, kisah-kisah yang baik-baik. Kalau yang nggak baik itu mana bisa kita lihat di dalam Tuhan. Tapi kalau yang baik-baik dari antara kita lihat yang baik-baik, perlakuan yang baik, kasih sayang. Nah, kita bisa melihat Tuhan, melihat dia dalam Tuhan. Tapi kalau kita lihat kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatannya, nggak bisa kita lihat Tuhan di dalam dirinya. Hanya karena kebaikan itu sebabnya kabar baik, kabar Tuhan. Hanya yang baik-baik kita lihat. Kalau yang jahat-jahat itu telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi jangan lagi lakukan kejahatan itu. Yang terakhir di sini Elia. Kata Elia. Elia juga simbol daripada para nabi, simbol daripada kebenaran. Tuhan itu berdiri di atas selalu saja ada dua tiang. Bait suci Tuhan di Israel itu ada dua tiang, yakin dan iman, kuat, menopang. Nah, ini juga Elia dan Musa. Artinya kebenaran, iman dan kebenaran selalu. Nah, kita pun juga nih, itu kalau kita masuk ke gereja ini ada tiang sebelah kiri, sebelah kanan kan. Ya meskipun jumlahnya 4, tapi sebenarnya kita anggap aja 2. Berarti iman dan kebenaran, yakin dan kuat. Nah, itulah kebenaran. Jadi bagaimana dengan kita semuanya? Kita berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas iman kepada Tuhan Yesus. Pastor dari Jakarta ngomong, kita berdoalah Bapak Ibu di Papua. Sekarang gereja Katolik berjuang di atas kebenaran. Bahwa daerah Papua sekarang mengalami konflik. Jadi sangat keras. Sudah ada teror kepada pastor. Lalu sang pastor itu menjawab dengan bahasa di atas kebenaran. Bahwa apa yang terjadi di Papua adalah soal kemanusiaan, ketidakadilan, dan pembunuhan. Karena apa? Cari dulu akar masalahnya. Nah sekarang bagaimana? Ternyata kebenaran itu adalah dinding Tuhan, celah Tuhan. Pasti Tuhan menang. Cuma kita nggak tahu kapan itu terjadi. Kita juga demikian di gereja kita ini. Kita menang kan? Mendirikan gereja ini dulu susah payah. Izinnya susah. Padahal akhirnya menang. Tahun 2023 kita dapat IMB gereja ini. Resmi, sudah aman, tenang. Setelah 59 tahun. Tidak gampang untuk mendapatkan kebenaran itu. Mendapatkan sesuatu yang celah Tuhan itu gak gampang. Maka kita di minggu Estomihi ini, sebentar lagi kita akan tanggal 3
April hari Jumat Agung, 5 April hari Paskah, pertanyaan Pasion. Jadi kita pertanyaan Pamuhai tanggal 3 Maret hari Rabu. Minggu depan kita rapat huriah bahas program dan anggaran. Dan kita juga membahas bagaimana gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang di atas kebenaran, di atas kebersamaan. Saya waktu ke Moro kemarin sering-seringlah Bapak Ibu kita semua coba lihat gereja itu. 5 menit aja lihat berdiri gereja itu dari depan. Ada saja nanti bahasa Tuhan. Apalah pelayananmu di sini? Apa yang kau perlu buat untuk Tuhan? Nah, saya buat gerakan anak sekolah minggu bermarturia, bersaksi. Sekarang anak-anak terjadi istilah narasi pedofil, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak. File Epstein, saya sangat mengerikan melihat itu, menangis. Maka kita buat dulu anak-anak ini bergerak. Dari kasus studi kasus di Amerika itu, kita buat dari Tanjung Batu ini, Moro, Sambunguntung. Anaknya itu bersuara. Dengarkanlah firman Tuhan tentang diri Yesus. Bersuara anak-anak, biar tampil dulu tentang Yesus. Jangan menjadi korban dari kekerasan, bahkan yang paling parah Bapak Ibu dikatakan di sana tumbal, mendekatkan diri dengan kekuasaan, dengan ketenaran, populer, tapi anak-anak korbannya. Kita menangis. Itu kayaknya Tuhan itu membongkar hidup, membongkar semuanya. Gak peduli Tuhan itu mau Presiden Donald Trump dan sebagainya, karena Tuhan berpihak kepada kebenaran. Maka kita buat sekarang anak-anak sekolah minggu 1 tahun ini 365 hari nanti anak mulai sekolah minggu Moro, Sambunguntung, Tanjung Batu bersuara, bermarturia tentang ajaran Yesus. Tidak perlu ada tafsiran. Apa yang dikatakan dalam kitab itu dikatakan. Itu kebenaran, itu kesaksian, perjumpaan mereka dengan Tuhan. Meskipun mereka belum paham, tapi mereka sudah bersuara supaya kita juga orang tua paham dan mengerti anak-anaknya harus diselamatkan. Kita tidak tahu masa di Filipina umur 9 tahun anak-anak sudah, mohon maaf, hamil, gila. Kenapa? Tidak ada perlindungan anak-anak. Jadi sudah makin dekat ke kita ini. Memang itu persoalan negara Filipina, tapi isu itu sudah membuat kita sebagai menghantui. Mari kita jaga anak kita, jemaat ini kasih Tuhan. Mari kita lihat estomihi ini artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang suci, dan Tuhan akan datang kepada kita dan kita dibentengi oleh Tuhan dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami berestomihi. Tuhan yang dimuliakan di atas gunung. Simbol gununglah simbol kehadiran wajah Tuhan yang di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang tinggilah Tuhan berada. Demikian juga bentuk gereja kami ini. Bentuk piramid mengerucut ke atas, menandakan kami mau mendekatkan diri bersama Tuhan. Sehingga perjumpaan antara Tuhan dengan kami dan kami dengan Tuhan beroleh kemuliaan dan kekuatan dan kesucian yang membawa sukacita bagi alam semesta, bagi semua manusia. Tuhan berkati kami orang tua ini yang mendidik, mengasuh anak-anak kami, cucu kami. Betapa peristiwa yang mengagetkan dunia ini Tuhan. Kasus anak-anak menjadi korban yang menghantui setiap orang tua dan dunia ini. Meskipun itu telah terjadi di tahun 2019, namun telah diungkapkan kebenaran. Tuhan adalah sang kebenaran. Tuhan membongkar sendiri sehingga pada waktunya wajah Tuhan tampil dan didengarkan semua orang. Tuhan berkati anak-anak kami sekolah minggu yang masih steril, remaja, pemuda-pemudi yang masih steril, yang terus memberikan pertumbuhan
oleh Tuhan fisik maupun rohaninya. Kami juga orang tua Tuhan yang telah banyak pengalaman menjalani hidup ini. Jadikan kami orang tua yang kuat dan terus mendidik, tidak henti-hentinya mendidik anak-anak kami. Berkati juga kami para majelis, para hamba-hambamu yang terus melayani bersama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaatmu yang berduka, keluarga besar Opu Andra Simanjuntak, di mana telah kau panggil ke pangkuanmu, Opu Andra Buru. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan tempat di surga sana. Berikan penghiburan, kekuatan bagi warga duka. Berkati juga Tuhan pelayanan gereja hari ini, Engkau yang menyertai kami dalam pelayanan ini. Demikian juga Tuhan untuk warta semua dalam pelayanan kami, rapat hurian nanti, berikan hati yang bersih, hati yang mau bertumbuh berkembang bersama-sama memberikan pembenahan yang terbaik untuk gerejamu ini. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pekerjaan kami masing-masing sehingga berbuah dan kami menjadi bahagia dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, jauhkan kami daripada roh-roh iblis yang bisa merusak kehidupan masa depan kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selamanya. Amin. Kita puji Tuhan dan bernyanyi dari Kin Jumat dari buku nyanyian KBP 586. Kita berdiri, kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Horas. Sekian. Tolong dulu sama siapa nih? Sama Ratna juga boleh minta tolong dulu. Kalau pindahkan dulu apa ini? Enggak.